Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Finlandia dan Uni Soviet menandatangani gencatan senjata di Moskow. Finlandia harus melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari Lapland. Nazi mengadopsi taktik bumi hangus di mana mereka akan membakar dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Sementara itu, jauh di tengah padang belantara Lapland, seorang pria memutuskan meninggalkan perang yang tengah berkecamuk. Pria itu bernama Atami Korpi, mantan komando Finlandia yang paling ditakuti. Ditemani anjing dan kudanya, Korpi terus mendulang mencari emas di sungai hingga ia mendapat setitik emas kecil. Merasa sudah berada di jalur yang benar, Korpi mulai menggali lubang di seluruh area dan mengabaikan semua pesawat yang pergi berperang. Setelah berhari-hari menggali lubang, akhirnya dia menemukan emas yang begitu banyak. Ia pun berencana menjual semua emas itu untuk mendapatkan modal demi bertahan hidup. Keesokan paginya, Korpi memasukkan semua emasnya ke dalam tas dan pergi dengan kudanya menuju kota terdekat sedangkan anjingnya mengikuti dari belakang. Beberapa jam kemudian, Korpi bertemu dengan kelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh Jenderal Bruno. Mereka membawa tank dan sebuah truk penuh dengan wanita yang diculik. Korpi terus melaju dan mereka mengabaikannya. Saat bawahan Bruno yang bernama Wolf ingin menembaknya, Bruno menghentikannya dan mengatakan bahwa pria itu sedang menuju kematiannya. Ternyata di belakang masih ada beberapa anak buah Bruno yang siap menghabisi nyawa Korpi. Di tengah perjalanan, Korpi melihat semua mayat yang ditinggalkan tentara Nazi. Tak lama kemudian dia bertemu dengan 4 tentara Nazi yang memerintahkan dia turun dari kudanya. Mereka memeriksa tasnya dan menemukan emas yang Korpi bawa. Salah satu tentara bersiap membunuh Korpi serta anjingnya dan mengambil semua emas tersebut. Korpi mulai geram dengan keangkuhan para prajurit itu. Korpi mengambil pisaunya dan dengan gerakan cepat menusuk kepalanya. Prajurit lain yang mencoba melawannya satu persatu dibantai habis oleh Korpi dengan sangat sadis. Bruno yang mendengar suara tembakan yang beruntun segera memutar balik untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Bruno memeriksa dan menemukan bongkahan emas yang disembunyikan prajurit itu di sakunya. Untuk itu Bruno memutuskan harus mengejar Korpi. Beberapa saat kemudian, Nazi menemukan Korpi di jalan dan tank mulai menembaki dia namun Korpi berhasil menghindari semua tembakan. Setelah berhasil kabur, secara tidak sengaja Korpi memasuki ladang ranjau yang meledak dan membuat kudanya mati. Korpi terluka namun masih hidup. Dengan perasaan sedih Korpi langsung mengumpulkan emasnya yang sudah berserakan. Melihat itu, Bruno dan pasukannya berhenti menunggu Korpi selesai memilih emas itu. Sehingga mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk memilih emas itu sendiri. Setelah Korpi selesai, Bruno memerintahkan tentaranya untuk menembak, tapi Korpi sudah siap. Setelah beberapa menit terjadi tembakan membabi buta, Bruno mengirimkan seorang prajurit muda untuk memeriksa. Namun naas mereka semua tewas di ladang ranjau dan Korpi berhasil kabur. Bruno memerintahkan 2 tawanan wanita berjalan di depan untuk memastikan jalan yang mereka lewati aman dari ranjau. Sementara itu, Bruno memeriksa area tersebut dan menemukan kalung Korpi. Beberapa saat kemudian, rombongan terus maju dengan 2 wanita diikat di depan kendaraan. Di dalam tank, Bruno menanyakan informasi tentang Korpi dan mendapat kabar mengejutkan. Petinggi memberitahunya bahwa mereka harus berhenti mengejarnya karena Korpi adalah mantan komando Finlandia yang paling ditakuti dalam sejarah Finlandia dan mereka beruntung karena masih dibiarkan hidup. Korpi telah bertempur dalam perang musim dingin dan kehilangan rumah serta keluarganya di tangan Rusia. Sejak saat itu, Korpi menjadi prajurit pendendam yang kejam dan tidak menerima perintah siapapun. Orang Finlandia menyerah mendisiplinkannya. Dia menjadi regu kematian beranggotakan 1 orang dan laporan mengatakan dia telah membunuh lebih dari 300 orang Rusia. Mereka memanggilnya Koschei yang berarti yang abadi. Cerita tersebut tidak membuat Bruno takut bahkan ia tetap ingin memiliki emas itu dan menggunakannya untuk kabur dari medan perang. Sementara itu Korpi terus berjalan hingga menemukan truk yang terbakar dan memutuskan untuk beristirahat sambil mengobati lukanya. Tak lama kemudian pasukan Bruno mendekati lokasi itu sambil membawa anjing pelacak untuk menangkap Korpi. Melihat hal itu Korpi dengan cepat menyusup dan bergantung di bawah salah satu kendaraan pasukan Nazi.
Korpi melubangi tangki bahan bakar dan menyiram dirinya dengan bensin karena tak ingin keberadaannya dicium oleh anjing pelacak. Pasukan Jerman berhenti untuk memeriksa kebocoran. Korpi kabur dan nekat membakar dirinya sendiri agar anjing-anjing itu tidak berani mendekat. Ketika akan ditembak, Korpi nekat menyelam ke dasar danau yang ada di sana. Bruno menyuruh anak buahnya menunggu Korpi muncul ke permukaan. Setelah dirasa Korpi sudah tewas, Bruno mengirim beberapa prajuritnya untuk menyelam mengambil emas tersebut. Tak disangka ternyata Korpi masih hidup dan langsung menggorok leher prajurit itu. Seorang prajurit mulai ketakutan dan pergi dengan perahunya. Karena ini dianggap pengkhianat, Wolf menembaknya. Ini memberi kesempatan kepada Korpi untuk menggunakan mayat prajurit itu untuk berlindung dari peluru dan ia pun berhasil kabur. Saat itu Bruno menemukan anjing peliharaan Korpi dan berencana memanfaatkan anjing itu untuk menemukan tuannya. Setelah berjam-jam berjalan, Korpi akhirnya berhasil sampai ke kota terdekat tapi dia sangat terpukul saat mengetahui kota itu terbakar habis. Karena terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, dia memutuskan untuk beristirahat di dalam pompa bensin yang hancur. Tak lama kemudian, anjing peliharaan Korpi menemukan tuannya dengan dinamit yang menyala menempel di tubuhnya. Korpi segera mengambilnya dan melemparkannya, tapi meledak begitu dekat sehingga ia tak sadarkan diri. Kemudian dia ditemukan oleh Bruno, Wolf, dan seorang prajurit yang langsung menggantungnya di tanda pom bensin. Mereka pun mengambil emas milik Korpi dan membiarkannya mati tergantung di tempat tersebut. Setelah mereka pergi, Korpi tetap keras kepala dan menginjak paku di papan tanda untuk menjaga tubuhnya tetap tegak yang membuatnya ia tetap hidup. Keesokan paginya, sebuah pesawat mendarat di sebelah stasiun dan guncangan yang ditimbulkan membuat tanda itu membungkuk dan menjatuhkan Korpi ke tanah. Dua pilot keluar mencari bensin dan salah satu dari mereka menemukan Korpi dan anjingnya. Pilot lainnya memerintahkan untuk membunuh Korpi beserta anjingnya namun Korpi berhasil selamat dan membunuh kedua pilot tersebut. Korpi mengira sudah tidak ada harapan lagi untuk mengambil emasnya. Tetapi saat pilot kedua mulai bergerak menunjukkan bahwa dia masih hidup, Korpi membuat rencana. Di tempat lain rombongan Bruno harus menghentikan perjalanan mereka ketika menemukan pesawat jatuh menghalangi jalan. Di dalamnya terdapat mayat seorang pilot yang mati terjerat oleh tali yang sama dengan tali yang digunakan menggantung Korpi. Menyadari ini adalah jebakan, Bruno pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi. Saat di perjalanan Korpi naik ke sebuah truk yang mengangkut para tawanan wanita. Di sana Korpi membunuh penjaga dan memberikan senjata pada para wanita tersebut. Selanjutnya Korpi dan seorang wanita bernama Aino mengambil alih sebuah truk. Aino membantu Korpi melompat ke tank Bruno. Sementara Aino dan para wanita membunuh semua tentara yang ada di truk lainnya. Sedangkan Korpi masih berada di luar tank berusaha untuk masuk. Korpi kemudian menarik Wolf keluar dari tank memukulnya dengan sangat kejam hingga akhirnya keduanya terjatuh. Saat itu dua tentara tiba dengan motornya. Begitu mereka melihat Korpi, mereka melarikan diri. Korpi menggunakan sepedanya untuk mengejar Bruno. Untuk sesaat Wolf mengira dia aman tapi pada saat itu para perempuan bersenjata muncul untuk membalas dendam. Akhirnya Bruno bertemu dengan pilot yang berniat kabur menggunakan pesawat. Tiba-tiba Korpi muncul dari arah depan menembaki pesawat itu namun pesawatnya berhasil lepas landas. Tak disangka Korpi ada di bagian luar pesawat dan menggunakan beliungnya untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Bruno yang mendengar suara mencurigakan datang memeriksanya. Begitu Bruno membuka pintu, Korpi melompat ke arahnya dan memulai perkelahian. Pukulan dan tendangan mereka sangat kejam. Meskipun Korpi lebih terampil, namun dia terluka parah dan memungkinkan Bruno mengalahkannya. Ketika Bruno merasa telah menang, Korpi menangkap tangan Bruno dan menghubungkannya ke bom sebelum melepaskannya. Baru saja Korpi ingin beristirahat, tiba-tiba pesawat mulai bergetar dan jatuh. Ternyata pilotnya terkena peluru nyasar dan akhirnya mati. Putus asa untuk bertahan hidup, Korpi mengambil emas dan tali pengikatnya tepat sebelum pesawat jatuh ke rawa. Sementara itu, pasukan Finlandia bersiap menyerang karena mereka melihat tank Jerman mendekat.
Namun itu ternyata Aino dan para gadis yang membawa Wolf terikat pada meriam. Kembali ke rawa. Air membantu Korpi selamat dari kecelakaan. Sekarang dia memanjat keluar dengan bantuan beliungnya dan sekantong emas masih di tangan. Beberapa hari kemudian, Korpi sampai ke kota Helsinki dengan sepeda Nazi. Dia memasuki ban di mana semua orang takut akan kehadirannya. Korpi menjual semua emasnya dengan uang yang sangat banyak dan film pun berakhir.